Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Puja-puji syukur kita hadiratkan kepada Allah yang Maha Esa yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. 3 diantaranya nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Pertama-tama yang saya hormati Mudir Muassis Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami, yakni Syekhuna Muhammad Muhajirin dan Numinda Hajah Hannah selaku istri beliau. Mari kita doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Dan yang kedua yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah, yakni Ibu Hajah Badi'ah Muhajirin. Mari kita doakan semoga disihatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Mari kita doakan dengan ucapan mata'anallahu fi tuli hayatiha, amin. Dan yang terakhir yang saya hormati para dewan-dewan guru yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Mari kita doakan dengan ucapan mata'anallahu fi tuli hayatiha, amin. Saya berdiri saya di sini. Saya akan membacakan susunan acara dari awal sampai akhir. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua ada pembacaan Yasin. Yang ketiga ada pembacaan tahlil. Yang keempat ada sambutan. Yang kelima ada tausiah. Dan keenam penutupan. Langsung beranjak acara pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang acara kedua pembacaan Yasin yang akan dibacakan oleh Yusuf Fatihul Lisan dari kelas 82. Shallu ala Muhammad. Jadi nanti emang iya. Wah, cocok ya. Cocok. Oke, situ dia. Nih, lo manja banget lo. Nyampe. Pakai ini. Ini. Al-Fatihah ila ruhi Syekhuna Muhammad Muhajir bin Hajjam Saradari wa summa ila ruhi Minda Hajahana binti Haji Abdurrahman bin Muallim Sodri bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني زل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كالأرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم استبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مناسك خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجرة أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara yang kedua, pembacaan Yasin. Tahlil yang dibawakan oleh Akna. Tempat dan waktu kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. 3. Oke. Gimana bang? Sini. Di dasi aja. Oh, dasi. Oh, sini aja bang. Oh, dasi. Gimana bang? Oh, oke. Itu di mana bang? Terbalik coy. Oh, terbalik. Giginya di sini nih. Tuh. Oke. Sip. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadana ketika ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman sadra. Jadi min hadi mukhtarat Rasulullah وسولهم وفورهم أن الله تغشاهم برحمة ويفوه بالمغفرة شيله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keberapa nih? Acara keempat. Nggak salah.
Lanjut ke acara selanjutnya, acara yang keempat, yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Ibu Hajah Badiah Muhajirin. Tempat dan waktu kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Subhanallah. Bu, oke ini ya. Oke ini buat masuk konten. Oh, buat konten. Konten. Oh, pegang aja ya? Iya. Dua. Ibu duduk apa berdiri? Diri aja. Hah, berdiri? Iya, silakan dipakai. Puasa mau. Hah? Puasa mau enggak apa-apa. Iya, lemes ya. Duduk aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih lemes ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku yang sangat Ibu banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah, yang ceria ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Aula STIT Al-Marhalah Al-Ulia. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita akan mendapat hal yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu syafaatul uzmah pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku semua yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita sudah diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang? Yaitu kita harus bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya kita bersyukur? Kita sudah diberikan rizki oleh Allah. Kalian sudah datang ke sekolah tanpa susah payah. Sudah diantarkan oleh orang tua. Sudah bisa berjalan sendiri. Itu yang harus kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama adalah kita bersyukur. Kalian sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar adalah apa? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bentuk syukur yang paling besar. Dengan cara belajar bersungguh-sungguh, kalian akan menjadi penerus generasi-generasi. Ibu, bapak-bapak semua, bapak guru kalian, ibu guru kalian. Dan yang paling utama adalah penerus generasi Islam. Untuk itulah ibu berharap walaupun sedang puasa, semangat belajar kalian tidak boleh kendor. Jangan di kelas tidur. Kemarin ada yang ketinggalan. Kemarin teman-temannya udah pulang, dia masih tidur di kelas. Nggak tahu siapa itu. Mungkin ya namanya lagi puasa. Pertama dia ngantuk
karena tidak tidur lagi setelah sahur ya. Ya tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting ketika guru sedang menerangkan jangan tidur ya. Orang-orang pulang ya sok lah, silahkan pulang, gue mau tidur dulu gitu ya. Tapi dia pas bangun sendirian di kelas ya, kaget. Ya itu tidak apa-apa ya. Yang penting pulangnya tahu arah jalan ya. Ntar kaget bangun, gue pulang kemana ini ya? Lupa karena masih ngigo. Nah jadi walaupun kita sedang berpuasa, kita harus semangat. Jangan kalah nih sama bapak, sama ibu ya. Pagi-pagi udah sampai ke sekolah, ngajar di kelas masing-masing. Disyukuri juga karena apa? Karena kita masih pulang jam 10. Coba kalau nanti pulangnya jam berapa itu ya? Ya nanti jam 5 ya. Ya tidak. Jadi apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita rasakan itu wajib kita syukuri. Dengan cara apa? Tadi yang Ibu katakan. Ya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh ya. Untuk itu Ibu juga mengucapkan terima kasih nih buat Kapani ya, baru beberapa minggu ini sudah membuat gebrakan ya dengan cara seperti ini, dengan acara ini ya. Dan juga buat pembimbing Kapani yaitu Bang Hari, Ibu mengucapkan terima kasih ya. Boleh tepuk tangan. Karena apa? Karena kalian kan masih kecil, butuh apa? Butuh bimbingan. Butuh bimbingan. Yang bimbing ya kita ini ya, tapi kita tidak mau ya, kita tidak mau begitu saja membimbing kalian. Kalian juga harus mempunyai andil. Jangan semuanya guru, jangan. Nanti kalian tidak punya keberanian, tidak punya andil apa-apa. Nah makanya kita, untuk acaranya dihandle oleh Kapani dan Bang Hari sebagai penanggung jawab, dan juga seluruh acaranya nanti akan dilakukan oleh teman-teman kalian. Nanti bergiliran ya, insya Allah. Baik anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, kiranya cukup dari Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih sekali lagi, kalian sudah hadir. Percayalah bahwasanya kegiatan ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat bagi kalian semua untuk menambah pengetahuan kalian dan menambah keberanian kalian. Baik, dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara yang keempat, tausiah pertama dari perwakilan siswi Fatia Zahra dari kelas 4. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Yang terhormat pendiri Mahat Anida Al-Islami Syekhuna Syekh Muhammad Muhajirin bin Kiai Haji Amsar Ad-Dari dan Umminda Ustazah Hajah Hannah binti Kiai Haji Abdurrahman Sodri, yang sama-sama kita doakan semoga dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah MTS Anida Islami, Ibu Hajah Badiah Muhajirin. Yang kami hormati pula para dewan guru yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan teman-teman kakak kelas yang saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan tausiah dengan judul Salat sebagai Tiang Agama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin rahimakumullah. Diperintahkannya Nabi Muhammad untuk melakukan Isra Mi'raj adalah untuk menerima perintah ibadah sholat bagi para umatnya. Sebegitu penting ibadah ini sehingga Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang ketujuh bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ibadah sholat adalah ibadah yang sangat penting bagi dalam agama kita. Ada yang tahu nggak hukum sholat itu apa? Hukumnya adalah fardu. Apa yang mendapat pahala apabila dikerjakan dan apa mendapatkan dosa apabila ditinggalkan. Oleh karena itu, hukumnya yang wajib. Ini pegang aja nih. Nah, dah. Oleh karena itu, hukumnya yang wajib, sholat diumpamakan sebagai tiangnya agama. Sehingga kita sebagai umat Islam harus melaksanakan ibadah sholat sebagai pedoman agar bisa memperkuat agama. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi. As-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hada faqad hadamaddin. Yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menunaikan sholat maka telah memperkuat agama, dan barang siapa yang telah meninggalkan sholat maka telah merobohkan agama. Jadi sholat itu ibaratkan rumah yang ada tiang atau fondasinya. Jika rumah itu tidak ada tiang atau fondasinya, maka rumah itu akan roboh. Betul apa tidak? Hadirin yang dirahmati Allah, perintah sholat ini juga ada di dalam rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ibadah sholat juga menjaga diri kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah lebih utama daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ibadah sholat adalah ibadah utama yang wajib dilaksanakan sebagai umat Islam, dan menjalankan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab. Dengan demikian kita
Demikian kita akan menjadi orang yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan kekal di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Wallahumma fi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja, Din, pegang. Ya, lama. Ribet, Din. Lanjut acara selanjutnya, tausiah kedua yang dibawakan oleh Abang Ustadz Syarif Mubarak. Tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Sampai jam 10. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaulaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami balligh maqasidana waghfir lana huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim balligh maqasidana waghfir lana Allahumma aghnina bil ilmi amin wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i siratihil mustaqim wa nahana 'an ittiba'i subuli ashabil jahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadratil Mukarramin, para asatiz wal asatizah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah, ibunda kita Ibu Hajah Badi'ah Muhajirin MPD. Kita doain mudah-mudahan beliau biar sehat panjang umur. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Komaruddin MPD pun kita doain biar sehat panjang umur. Ibu Bapak Dewan Guru Madrasah Sanawiyah yang hadir pada kesempatan hari ini, kita doakan mudah-mudahan terus Allah berikan nikmat sehat panjang umur agar terus bisa memberikan keberkahan ilmunya kepada kita semua. Adik-adikku sekalian, siswa serta siswi Madrasah Sanawiyah kelas 7 dan kelas 8 yang insya Allah dalam lindungan dan keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini adalah duduk yang mengundang keberkahannya Allah kepada kita, mengundang keredoannya Allah kepada kita, sehingga nanti kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Adik-adikku sekalian, selanjutnya orang dengerin ceramah, orang dengerin tausiah, itu modelnya ada dua. Model yang pertama dengerin tausiah, ceramahnya serius, mata, telinga, pikiran tertuju kepada aku yang bicara. Model yang kedua dengerin ceramahnya kagak konsentrasi, matanya kemana, kupingnya kemana, pikirannya kemana. Ternyata ini tidak hanya terjadi pada zaman kita sekarang. Dulu ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan khutbahnya, ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud mendengarkan khutbah Nabi dengan tidak serius atau tidak fokus. Pada saat itu juga baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusus sa'atan fil majlisil ilmi, wala tanissu qalaman, wala taktubu harfan, khairun laka min itski alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majlis ilmu, enggak megang pulpen, enggak nulis satu huruf pun, maka pahalanya bagimu lebih bagus daripada kamu memerdekakan 1000 orang budak. Alhamdulillah. Ini kita duduk di pagi ini, Masya Allah. Biasanya kita duduk di kelas, cuman hari ini kita duduk di mana? Di aula. Kita baca apa tadi? Surah Yasin. Kita baca tahlil, kita dengarkan sambutan dari ibu kepala madrasah kita. Mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah yang dicatat Allah sebagai amal ibadah. Duduk doang, enggak megang pulpen, enggak nulis satu huruf, maka pahalanya lebih besar daripada kita memerdekakan 1000 orang budak. Enggak sampai di situ, brother. Enggak sampai di situ, besti. Duduknya kita di majelis ini memandang wajah guru-guru kita, melihat wajah guru-guru kita. Afdalu min alfi firasin tasaddaqta fi sabilillah. Duduknya kita ngelihat wajah guru kita, maka ini lebih baik, lebih afdal pahalanya daripada kita mensedekahkan 1000 ekor kuda. Alhamdulillah. Ini kita lihatin, kita bisa lihat wajah ibu kepala madrasah kita. Kita bisa lihat wajah Bapak Minatullah yang pakai baju hijau. Ya, wajahnya ada yang manis tapi bukan gula. Doain biar sehat panjang umur. Girang ini begini, girang. Senang ini, senang. Jam 9 saya disuruh sampai jam 10.
para salafus soleh terdahulu. Bang, Neng, ketika beliau bertemu dengan bulan suci Ramadan, mereka semuanya bergembira, mereka semuanya senang, mereka semuanya girang. Bahkan mereka menulis sebuah kalimat di depan pintu mereka, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah tamu yang sangat istimewa. Bulan Ramadan ini adalah tamu yang sangat dinanti-nanti kedatangannya. Bulan Ramadan ini adalah tamu yang membawa keberkahan buat kita semua. Bahkan 60 hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita udah diajarin doa sama Nabi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan saya di bulan Rajab, berikan saya keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan saya kepada bulan suci. Alhamdulillah nih kita udah sampai. Udah hari yang keberapa ini? Yang ke-6, berarti 24 hari lagi kita lebaran. Ini bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti kedatangannya oleh orang-orang soleh. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, Rajabun syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan kita, umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena banyak fadilah, banyak kelebihan yang ada di bulan Ramadan ini untuk umatnya Nabi Muhammad. Coba dah, kita ibadah sunnah dianggap pahalanya ibadah wajib. Kita ibadah wajib pahalanya 70 kali bahkan lebih digalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang kita puasa di siang harinya, bulan yang kita sholat tarawih di malam harinya, bulan yang kita tadarus Quran, bulan di mana kita ada satu malam ketika kita ibadah di malam tersebut, maka pahalanya sama seperti kita ibadah 1000 bulan. Mana bulan tersebut? Bulan itu adalah bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Awas baik-baik ini, jangan salah nyebutnya. Karena ada artis yang nyanyi marhaban ya Ramadan, tiba-tiba Ramadan gitu. Ramadan bukan Ramadan. Kalau Ramadan itu artinya pembakaran. Tapi kalau Ramadan itu artinya orang yang punya matanya belekan. Kalau dilihat di kamus, ya kalau saya salah tolong koreksi guru ya. Jadi kalau Ramadan itu artinya orang yang matanya belekan. Mata belekan, matanya mata. Ramadan matanya belekan. Ramadan matanya. Marhaban ya Ramadan, selamat datang orang yang matanya belekan. Karena salah apa? Salah apa? Salah nyebut. Ramadan artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Tentu saja yang dibakar adalah dosa-dosa kita. Nggak ada manusia yang nggak pernah berbuat dosa, betul nggak? Nggak ada manusia yang kagak pernah buat salah. Nggak ada manusia yang nggak pernah berbuat maksiat. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang dia atau mereka tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan gantikan mereka dengan umat lain yang mereka berdosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni segala dosa-dosa mereka. Kalau ada. Makanya ada doa yang sangat makbul.
diijabah sama Allah ini pasti doanya siapa? Doanya malaikat Jibril yang diaminin sama Nabi Muhammad SAW. Ada 3 doanya, namun salah satunya adalah Saqiyun abdun, rugi seorang hamba yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Summan salakho, kemudian dia berpisah dengan bulan suci Ramadan, falam yughfarolah, dia belum mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi, ngati rugi. Orang ada di bulan suci Ramadan tapi nggak dapat ampunan Allah, rugi. Orang masuk ke dalam bulan suci Ramadan nggak ibadah, rugi. Orang masuk ke dalam bulan Ramadan, tadi kata ibu guru kita, enggak belajar maksimal, rugi. Enggak masuk bulan Ramadan, banyak orang-orang sekitar kita yang enggak sampai ke bulan Ramadan. Betul-betul. Alhamdulillahnya kita mesti bersyukur kita masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita kayak bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Amin. Bayi yang kagak ada dosanya. Kalau bayi yang keluar dari ibunya, dari rahim ibunya, kan gak punya dosa, betul. Pengen begitu, pengen. Kalau kita nggak punya dosa, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya Allah. Betul. Coba lihat, ada bayi baru lahir kan ditengokin, bener nggak? Ada yang bawain bedak, ada yang bawain anduk, ada yang bawain baby lotion, ada yang bawain apa? Sabun, ada yang bawain sampo, ada juga yang bawain rengginang. Karena saking berkahnya, bayi nggak bisa makan rengginangnya dimakan sama ibunya. Bayi belum punya gigi, jadi yang makan bapaknya. Alhamdulillah keluarga itu berkah karena sang bayi dibawain rengginang, karena sang bayi belum punya dosa. Wah, Pak Haji, saya begini, emang udah dipesan sama ibu kepala sekolah. Ya ceramahnya begini, emang ceramahnya bisanya begini. Yang banyak kitabnya, yang banyak Qur'annya saya kagak bisa. Jadi bisanya begini. Dah jam 9 lewat 10, lumayan dikit. Terus apa terus ini? Selanjutnya, nah lu mati. Selanjutnya lalu apa yang dibawa Ramadan buat kita sebagai seorang pelajar? Apa yang diajarin Ramadan buat kita seorang santri? Maka yang diajarkan oleh ibadah bulan suci Ramadan ini, yang diajarkan oleh puasa kita ini, yang pertama, puasa yang kita laksanakan mendidik kita untuk selalu menjunjung tinggi yang namanya disiplin. Kunci kita mau sukses disiplin. Hidup kita mau enak ntar disiplin. Kita mau jadi orang alim salah satunya disiplin. Kita mau jadi orang kaya, salah satu kuncinya disiplin. Ini kita puasa, Masya Allah diatur waktu makan kita. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari kagak boleh tuh kita makan minum, betul. Kalau belum waktunya, belum boleh kita makan. Jangankan makan yang haram, makan yang halal pun kita diatur, betul. Tempe halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Tahu halal tahu. Kapan halalnya? Teh sistri halal teh sistri. Kapan? Habis maghrib. Ini tadi yang disampaikan oleh Fathia, sholat juga mendidik kita disiplin. Sholat ada waktunya. Johor jam 12 nggak bisa kita tawar. Gue mau biar dikata rajin, gue sholat johornya jam 11 aja, bisa nggak kira-kira? Lah kan kagak boleh.
Sholat itu udah diatur rokaatnya. Sholat maghrib 2 rokaat, sholat isya 4 rokaat, subuh 2 rokaat. Gue mau biar keren, gue sholat subuh 3 rokaat. Bisa nggak kira-kira begitu? Lah kan kagak bisa. Semuanya harus disiplin sesuai dengan waktunya. Nah kita nih sebagai seorang pelajar juga begitu. Ini abang kasih tahu ya, abang kasih tahu. Tapi rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya Besti. Woi, abang kasih tahu tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini kamu kan sekarang udah kelas 7, kelas 8. Bukan lagi anak SD. Bukan lagi anak yang pakai seragamnya warna merah roknya. Jadi kalian itu harus bisa membagi waktu dengan baik. Harus bisa mengatur waktu dengan baik. Mana waktunya belajar, mana waktunya ibadah, mana waktunya tidur, mana waktunya makan, mana waktunya main. Main-main, boleh main nggak? Ntar kalau main kagak boleh protes. Saya kan masih butuh main bang. Iya kamu boleh main tapi kudu tahu waktunya. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya ibadah, kapan waktunya sholat, kapan waktunya tidur. Kalian harus tahu. Karena maaf, kalau sampai saat ini kalian gak bisa ngatur waktu-waktu itu, tidak akan bisa berhasil. Nanti yang ada waktunya belajar kalian buat main, waktunya ibadah kalian buat tidur, waktunya tidur kalian gunakan buat main, berantakan semuanya. Itu yang disebut nggak disiplin. Disiplinnya kita kan kadang-kadang kalau diliatin doang. Ada guru di kelas, ilah manis-manis banget. Ketawa. Betul. Ada guru di kelas diem banget. Begitu guru pergi, Masya Allah, ada yang main kuda tomplok. Ada yang mau rebahan, bikin apa tuh? Bikin gelar tikar di belakang. Masya Allah. Ada yang tempo-tempo guru pergi, kakinya naik ke atas lemari misalnya. Ada guru doang kita disiplin, gak ada guru maka kita apa? Disiplin. Makanya Neng, tong aturan itu harusnya kita tegakin, kita jalanin. Bukan adanya aturan itu kita langgar. Betul? Ada anak muda jam 10 malam lewat naik motor, lewat lampu merah diterabas sama dia. Begitu sampai depan ada polisi, prit, berhenti loh. Ada polisinya, mana STNK-nya? Ada Pak. SIM? Ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Terus kenapa diterobos aja? Saya kagak ngeliat ada bapak. Dah, puasa ngajarin kita disiplin. Mau sukses ya disiplin. Dan yang kedua, Neng, Bang, kita pelajaran yang diberikan oleh Ramadan adalah kejujuran. Jujur nggak kita puasa? Puasa itu adalah ibadah sirri. Puasa itu adalah ibadah yang samar, yang tahu kita doang sama Allah. Teman kita di sebelah juga nggak tahu kalau kita puasa apa kagak. Betul. Tadi kita sholat duha dulu. Begitu sholat duha kita ambil wudhu. Kan ketika ngambil wudhu ada yang kumur-kumur. Itu air kumuran wudhu kalau kita telan kira-kira ada yang tahu apa kagak. Jangankan ibu kepala sekolah, jangankan guru-guru kita, temen sesamping kita tadi wudhu nggak tahu kalau kita naguk air. Betul. Tapi kan itu kita nggak lakuin. Kenapa? Walaupun orang lain nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Puasa ngajarin kita jujur. Pulang dari sini entar jam 12 sampai rumah, bapak kita lagi ke musola, ibu kita lagi ke pasar, adik kita tidur. Kita tahu di dalam kulkas ada air dingin yang melambai-lambai.
Kira-kira kita rela nggak buka kulkas terus buat minum glegek glegek glegek? Kan enggak, walaupun nggak ada yang lihat tapi Allah ngelihat kita. Jangankan itu, 1 menit sebelum azan maghrib itu kolok udah di depan kita, es campur udah di depan kita, teh botol pakai es udah di depan kita. Terus kita rela nggak tuh masukin seteguk air ke dalam tenggorokan kita? Kan kagak. Kenapa? Walaupun nggak ada yang ngelihat tapi Allah lihat. Jujur. Orang kalau hidupnya jujur tenang, lawannya jujur apa? Bohong. Kalau orang udah tukang bohong, ya repot dah hidupnya dah, kagak tenang. Kemana kamu terlambat? Macet bang, padahal emang tidur bangun di jam 7:30. Bohong gak tuh? Dan kadang-kadang maaf, bohong itu adalah satu dosa yang kadang-kadang kita kagak sadar. Iya, betul ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita udah bohong. Ya, dan maaf, nanti ketika kita bohong, ketahuan, susah untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Jangan berteman sama dia mah tukang bohong, dia mah munafik. Apabila dia berkata dia dusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila diberikan amanah dia khianat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jujur, jadi orang jujur. Jujurlah padaku. Yang ketiga, Neng, udah 7:30, 7:10 dah. Yang ketiga adalah puasa ngajarin kita untuk peka. Ngerti peka? Ini anak muda sering ngomong, gue mah sebel sama dia, kagak peka pisan. Yang paham tahu. Betul. Gue mah seneng banget berteman sama dia mah peka banget sama gue, peka. Kata gue, apaan sih peka? Puasa itu ngajarin kita untuk merasakan mereka-mereka yang hidup dalam keadaan kekurangan. Oh ternyata ini rasanya kalau seharian kagak makan. Oh ternyata ini rasanya kalau seharian kita kagak minum, lemes. Padahal kita duit ada nggak buat beli makan? Ada nggak buat beli minum? Tapi kita diajarin untuk peka, kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin hidupnya di kolong jembatan, yang mungkin tidurnya di samping-samping trotoar. Hari ini kita rasakan begini nih kalau lapar. Keringetan, dingin lagi keringetnya. Masa maghrib masih lama. Betul. Kalau kita udah peka, kita akan jadi orang yang dermawan, kita baik sama orang. Oh begini nih. Ya jadi kita kagak pelit. Salah. Dia lagi kayaknya ya. Lanjut ini. Sampai di mana tadi gue lupa dah. Begini gampangnya, Neng, Bang, kalau kita baik sama orang banyak temennya, bener nggak? Gue meres banget berteman sama dia tuh, baik banget dia mah. Oh, gue mau gedeg banget sama dia tuh, pelit. Ada nggak yang begitu? Temen pulpennya patah, dia kagak mau pinjemin, gue antar pulpen gue habis. Jangan. Kenapa? Karena orang pelit, ba'idum minallah, ba'idum minan nar. Qaribum minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat sama neraka. Tapi kalau orang baik, dermawan, qaribum minallah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar. Dekat sama Allah, dekat sama manusia, jauh sama neraka. Alhamdulillah. Jadi baik ya. Kita peka, kalau kita peka kita saling berbagi, dan kalau kita peka merasakan penderitaan orang lain, insya Allah kita juga bakalan bersyukur.
Alhamdulillah, ternyata selama ini saya masih dapat makan dari orang tua saya. Alhamdulillah, karena banyak saudara-saudara kiai yang kagak makan. Alhamdulillah, ternyata masih dikasih uang jajan. Karena banyak anak yang ada di jalanan, mereka nggak dikasih uang jajan, mereka nyari duit sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah saya masih sehat, berarti saya harus ibadah, saya harus belajar dengan benar. Itu adalah tanda syukur. Syukur buah daripada kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Yang pertama, puasa ngajarin kita disiplin. Yang kedua, puasa ngajarin kita jujur. Yang ketiga, puasa ngajarin kita untuk peka terhadap apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Alhamdulillah. Dan dengan puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Betul-betul Bang, jadinya kita puasa begini enggak apa? Bukan disuruh untuk menghilangkan hawa nafsu, bukan, tapi untuk mengapa? Mengatur hawa nafsu kita. Walaupun kita puasa, Masya Allah, godaannya banyak, betul. Kalau bulan puasa siang-siang apa aja kelihatan enak. Sama nggak? Puasa siang-siang apa aja yang kita lihat kelihatannya enak. Pulang dari sekolah cuci tangan, ngelihat sunlight di meja dapur kelihatannya sirop marjan. Jalan ke ruang tamu ngelihat kecoa lewat, tuh kecoa udah kayak korma. Makanya banyak orang yang kagak selamat. Kita keluar di mana-mana ada spanduk tulisannya selamat menunaikan ibadah puasa. Betul. Karena puasa itu memang gak gampang, sehingga ada ucapan selamat. Selamat menunaikan ibadah puasa, karena ada orang-orang yang kagak selamat. Lah iya. Lah puasa kan tadi sir, cuman kita doang sama Allah yang tahu. Ada cerita ini mah. Cerita ini mah. Cerita. Ada bocah puasanya kagak selamat. Begitu berangkat dari rumahnya menuju sekolahnya dengan semangat yang menggebu-gebu. Sampai sekolah mulai dibisikin nama temennya yang setan. Kata temennya, bang, ntar kita pulang sekolah jangan pulang dulu, kita mampir dulu, ntar gue beliin es boba. Kalau yang imannya apa? Kuat, maaf, ana shaim. Maaf, saya lagi apa? Puasa. Singkat cerita, ini mana cerita? Ini mah cerita ini mah. Ini anak pulang sekolah mampir dulu dah, nggak tahu dah tuh mampirnya kemana. Begitu kenyang dia pulang. Jam 1 dia pulang tidur. Begitu asar dibangunin sama emaknya. Tong bangun, nggak bangun juga. Woi bangun. Bangun tuh dia. Begitu bangun palanya puyeng. Mak ini kagak enak badan ini. Kerokin mak, dikerokin sama emaknya. Selesai dikerokin baru dapat sebelah perutnya mual. Masuk ke kamar mandi, muntah. Begitu muntah emaknya khawatir. Lalu emaknya juga masuk ke kamar mandi. Dia buka anaknya, dipencet belakang pundaknya. Tapi emaknya heran. Begitu lihat muntahannya. Lah itu kok muntahannya ada segala toge. Ada segala apa? Ada segala bihun ya. Kata emaknya, letok. Perasaan tadi kita sahur pakai mie goreng doang lah. Lah ini ngapa begitu lu muntah ada segala apa? Ada segala toge sama anu. Iya mak, tadi saya makan ketoprak. Kagak apa? Kagak selamat. Mudah-mudahan kita selamat semua nih. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi satu lagi cerita. Ini mah santri. Begitu santri kan tahu tuh orang yang kagak wajib puasa, salah satunya adalah orang yang sakit. Ini mah cerita. Betul. Kalau orang sakit boleh nggak ke puasa?
boleh. Ini santri di sono jauh, di luar kota, bukan di sini. Begitu santri bangun tidur, dia pegang palanya. Mak, puyeng palanya. Ini puyeng, Mak. Kalau puyeng begini biasanya saya minum bodrek. Sakit nih, Mak. Padahal tadi sahurnya 2 piring. Kata emaknya, ya namanya ibu, ya anaknya begitu pasti apa? Pasti apa? Khawatir. Kata emaknya, ya udah tong, emak beliin dulu bodrek. Mak, tapi kalau beli bodrek makan obat biasanya saya makan bubur dulu, sekalian mah beliin bubur. Kata emaknya, tong mau ya gini nyari bubur di mana? Pada tutup. Ada di sana mah di depan pos ronda biasanya dia ada. Kalau bubur yang buat dewasa kagak ada, kan bubur anak kecil ada tuh mah. Beliin dah tuh itu. Akhirnya emaknya beliin juga tuh, emaknya beli bubur sama beli apa? Beli bodrek. Begitu udah sampai rumah, nih tong bodreknya, nih tong buburnya, ya udah makan bubur dulu. Begitu makan bubur habis, kata emaknya, ini bodreknya makan, tak dulu mak, saya periksa dulu pala saya. Begitu diperiksa palanya, alhamdulillah mak, ini puyengnya udah hilang. Jadi nggak perlu makan bodrek, udah hilang. Emang apa dia puyeng? Lantaran dia apa? Perutnya lapar, palanya dia apa? Puyeng, bukan apa? Bukan sakit. Ada orang mau pulang kampung, kata guru kita, kalau musafir itu boleh kagak apa? Kagak puasa. Kapan kagak puasanya? Ntar kalau udah berangkat. Ini mah kan kadang-kadang kagak. Suaminya berangkat ke stasiun nyari tiket jam 7 pagi, dia udah lagi nyari lontong sayur. Ditanya sama tetangganya, lalu ngapa Pok nggak puasa? Iya gue mau pulang kampung nih, ntar laki gue lagi beli apa. Dia udah kagak puasa dari pagi. Begitu lakinya pulang jam 11, Pah bagaimana keberangkatan kita? Batal mah. Ngapa? Kagak dapet tiket. Lah gue udah kagak puasa ini. Dah, ini mah bukan ceramah, bukan ya. Latihan aja, latihan. Mudah-mudahan kita biar pada sehat. Puasa bikin kita kuat. Puasa bikin kita semangat buat nuntut ilmu. Neng, ketahuilah ketika kalian keluar dari rumah menuju sekolah, itu kalian sedang berjihad di jalan Allah sampai kalian balik lagi ke rumah kalian. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir angkat tangannya semua. Angkat tangannya. Terus balikin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus banget. Lanjut ke acara yang terakhir, penutupan. Doa penutupan. Doa pertama yang dibawakan oleh Ustadz Bapak Komarudin MPD. Tempat dan waktu kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Muslim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati karabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la daynan illa qadaitah wa la dhallan illa hadaitah ولا عائلا إلا أغنيته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا
ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرته اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأصحابنا ولأحبابنا خصوصا لعبدك المرحوم شيخنا مربنا كي حج محمد مهاجر بن حج أمسر وإلى روح خصوصا لعبدك المرحومة أستاذ حج حنة بنتي كي عبد الرحمن الصدري وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعلهم قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب دعهم بها سبحانك اللهم تحيتهم بها سلام وآخر دعهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai acara kita. Saya selaku MC, jika ada kata-kata yang salah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.